Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Radio Bingka, bincang inspirasi kita dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Junedi Suprianto yang akan menemani Sobat Bingka pada kesempatan aktivitas hari ini. Selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan bincang bersama ini Sobat Bingka sekalian terkait dengan Corporate University atau sering disingkat dengan Korpu, di mana pada episode yang kedua bagi Sobat Bingka yang mengikuti atau yang sekarang baru bergabung, di topik kedua ada membahas tentang The Future BDK Banjarmasin sebagai Korpu atau Corporate University. Nah, kali ini mungkin tema yang kami angkat menjadi salah satu penasaran atau mungkin menjadi salah satu pertanyaan dari Sobat Bingka. Karena kemarin di topik kedua membahas tentang konseptual dari Corporate University sekaligus juga arah dan tujuannya. Kemudian bagaimana sistem dari Korpu ini bekerja, seperti bekerja dalam artian dikatakan bahwa Korpu itu di episode yang kedua kemarin adalah sebagai menempatkan organisasi itu sebagai basisnya pembelajaran. Nah, bagi Sobat Bingka yang mungkin di sana ingin seperti itu mengimplementasikan atau ingin menerapkan Korpu ini di instansinya, tepat sekali karena tema yang diangkat yang menjadi keberlanjutan dari episode kedua kali ini yaitu adalah implementasi Corporate University di lingkungan kerja. Nah, Sobat Bingka sekalian, telah hadir bersama dengan kita mungkin salah satu Sobat Bingka yang mungkin pernah menjadi peserta pelatihannya. Dan narasumber ini tidak asing di Balai Diklat Banjarmasin. Kenapa? Karena paling senior, kira-kira seperti itu, paling senior menjadi trainer bukan hanya di regional di Kalimantan saja, namun sampai tingkat nasional. Siapa lagi? Ya betul, Sobat Bingka sekalian, Ibu Risdiati MPD Bideswara Balai Diklat Kabupaten Banjarmasin. Selamat pagi Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Baik ya. Bunda, gimana puasanya untuk hari ini Bunda? Alhamdulillah sampai sejauh ini udah berapa hari ya? Karena nggak menghitung hari. Nggak menghitung hari ya Bunda. Saking lancar-lancarnya aja. Okay. Mas Jo gimana kabarnya? Baik Bunda, tapi kalau untuk puasanya di tanggal 16 Bunda. Oke, terima kasih Bunda sudah berkenan hadir dan berbagi insight dengan Sobat Radio BDK Banjarmasin. Kita akan masuk dan memulai dari perbincangan ini Bunda dengan pertanyaan pematik yang mungkin ini merepresentasi dari rasa penasaran dari Sobat Bingka yang telah mengikuti episode kedua kemarin, di mana disampaikan di kemarin itu adalah bahwa arah Korpu ini sangat banyak manfaatnya untuk organisasi seperti itu. Nah, pertanyaan pematiknya, kenapa organisasi itu membutuhkan corporate university atau memerlukan corporate university, dan apa diferensiasinya atau pembedanya dengan instansi yang tidak menerapkan Korpu seperti itu Bunda. Waktu dan mic yang sudah aktif kami persilakan. Makasih Sobat Radio Bingka ya. Iya, aduh Radio Bingka, kalau mendengar Bunda. kata Bingka jadi lapar nih ya. Baik, terima kasih Mas Jo dan juga Sobat Radio Bingka yang saya banggakan. Jadi gini, ini berbicara tentang Corporate University. Itu kalau berbicara tentang Corporate University, saya itu akan bisa mengartikan bahwa kalau organisasi itu dia bisa membangun Corporate University, berarti dia sudah mengartikan bahwa SDM itu adalah aset. Aset nah itulah yang keren ya. Aset. Karena selama ini kan banyak sekali gitu ya, satu corporate ya, corporate itu bisa di negeri ataupun di swasta, itu yang masih kemudian
mengatakan bahwa SDM itu ya pekerja gitu, sehingga dia sudah punya ketentuan bahwa bekerja ada berapa jam, kemudian dia setelah bekerja hasilnya seperti apa, dan dapat begitu, gaji, dan mendapatkan gaji. sehingga nggak dilihat jadi aset. That's it, jadi cuma itu gitu ya. Tapi kalau sudah jadi aset, ya kan Mas Joy ya, pasti udah tahu kalau jadi aset seperti apa. Ada pemberdayaan, kemudian juga ilmunya itu nanti akan apa ya? Lestari seperti itu ya Bunda. Betul. Ya, akan ada penerusnya. Betul. Dalam konsep Korpu kalau tidak salah ini disebut dengan tacit knowledge. Knowledge. Ya, Wah, udah pinter nih Mas. nah Joy-nya itu ya. Sobat Bingka ya, jangan lupa di tap layarnya. Oke ya. Ya, lanjut, Bunda. Iya betul sekali. Jadi yang namanya aset itu kan kita apa ya, kepinginnya itu nggak hanya sampai di situ saja. Kalau perlu itu ditingkatkan ya kualitinya. Nah, kualitinya bisa saja jumlahnya, tetapi itu yang nomor 2 ya kualitasnya. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang institusi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, dia kan apa namanya core ya, core service-nya itu kan di pelatihan ya Nak ya, di pelatihan. Jadi dia akan mengusahakan peningkatan pelatihan itu tidak hanya di dalam secara internal, tetapi juga eksternal, di wilayah kerja. Wilayah kerjanya itu yang pasti yang harusnya. Jadi kita udah punya beberapa wilayah kerja kan, ada 4 provinsi. Nah, kenapa sih penting gitu ya Korpu itu untuk satu institusi? Yang pertama kalau kita di pelatihan. Nah, pelatihan itu sebetulnya akan memberikan peningkatan kompetensi ya kepada peserta. Benar nggak? Iya, Bunda, betul. Orang-orang datang ke sini itu kan menginginkan dia supaya berubah kompetensinya, supaya apa namanya lebih meningkat ya Nak ya. Nah, kompetensi itu ada kaitannya dengan kinerja, ya nggak? Iya, betul. Nah, kalau kompetensinya bagus kinerjanya juga naik kan? Nah, ya, berbanding lurus ya Bunda ya. Ya, betul. Kalau kinerjanya bagus, maka apa yang terjadi dengan organisasinya? Ya, pelayanannya baik, organisasinya sehat, betul. Pelayanannya inklusif, kira-kira seperti itu ya. Kalau udah organisasinya bagus, maka karena kita ASN kan adalah pelayan publik ya, pelayan publik itu sebagai core atau tugas kita ya gitu ya, pelayan publik. Maka kalau kita itu kemudian kinerjanya bagus, organisasinya bagus, maka siapa yang akan diuntungkan? Masyarakat yang kita layani. Jadi kenapa penting gitu loh? Penting. Corporate university ini diinsersikan seperti itu di dalam sebuah institusi. Betul Nak. Apalagi Balai Diklat itu gudangnya lah kalau di kita tuh ya, gudangnya ilmu. Kalau dulu ada istilah tuh di zaman Bunda dulu ya, waktu pertama kali jadi Widya Iswara, bahwa ini adalah kawah candra di muka. Coba bayangkan. Kawah candra di muka itu yang menggodok. Oh, yang menggodok ya Bunda ya. Supaya bagus. Jangan sampai nanti setelah mereka kemudian keluar misalnya ya dari peserta itu keluar, paling cuma seminggu, sebulan mungkin, tapi setelah itu nggak ada dan lupa mungkin. Betul sekali. Artinya Korpu ini ada keberlanjutannya ya Bunda. Betul sayang. Jadi kita Balai Diklat, nah itu juga nantinya kita akan ngobrol tentang itu juga, bahwa Balai Diklat itu nggak kemudian mandek, berhenti sampai memberikan sertifikat. Tidak hanya stagnan di situ. Siap. Tapi dia punya tanggung jawab juga. Betul. Ya. Oke. Itu salah satu loh Nak. Salah satu. Ada lagi Bunda. Ada salah 2 dan salah seterusnya. Oke, luar biasa ya. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama bahwa itu untuk peningkatan kinerja. Nah, di kitanya sendiri bagaimana? Jangan sampai kemudian kita memberikan ilmu, memberikan kompetensi kepada orang, sedangkan kita nggak bisa jadi role model. Nah, gitu. Oke, jadi kita juga harus bisa dikatakan role model dalam artian ini contoh ya Bunda ya? Benar. Sebetulnya tanggung jawabnya itu ganda, berat sekali Nak. Di samping kita kemudian memberikan ilmu, tetapi kita juga harus menerapkan. Jangan sampai menyuruh orang, ayo, ini sesudah dapat sertifikat, ayo dong, gitu kan kinerja orang lain itu ya. Dari peserta itu kan orang di luar, eksternal ya. Jadi kita kepinginnya juga di dalam juga gitu, sehingga kalau Mas Jo nanti suatu saat
diberikan kesempatan untuk mengajar ya nak ya, Mas Jo Ya, itu Bunda. sudah akan pede, percaya diri, pede mengatakan bahwa Balai Diklat ada contohnya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang ikut peserta pelatihan ingin memberikan ingin tahu bagaimana aplikasi implementasi ilmu tadi, maka bisa dilihat di dalam diri. Nah, ini yang mungkin beban untuk kita. Oke. Mudah-mudahan nanti yang menjadi PR besar salah satunya. PR besar sekali, bukan hanya kemudian Jadi bukan bisa hanya- ngomong saja, memberikan ilmu saja, tetapi juga bisa menjadikan contoh. Oke. Nah, kalau orang bisa menjadikan dirinya untuk contoh model, berarti kan dia juga harus punya kompetensi dong. Nggih, Bunda, Nah, nah, kalau udah punya kompetensi, kinerjanya harus baik dong. Iya. Iya enggak? Iya, betul, Gitu. Bunda. Gitu ya. Nah, itu nanti Bunda mungkin akan lebih ke dalam lah, karena ini Bunda ingin memberikan sedikit pengalaman begitu ya, mudah-mudahan di kitanya dulu. Oke, mulainya dari Balai Diklat. Balai Diklat, Nggih. atau dalam hal ini mencoba mengenal dirinya lebih dalam lagi. Kira-kira Siap. bahasa itu ya bahasanya, Bu? Siap. Kalau istilah Sunju itu ya, kenali dirimu, kenali musuhmu. Lebih baik kita Lebih tuh bagus begitu. mengenal diri kita sendiri daripada kita harus mengenal orang lain. Betul. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita mampu nantinya memberikan kualitas pelayanan kepada yang di luar dari kita. Betul Luar sekali. biasa. Keren Mas Jo. Ibunda juga keren. Itu ya sobat Bingka sekalian. Mudah-mudahan terjawab di salah satu sisi tadi ada disampaikan bahwa kenapa pentingnya corporate university ini adalah salah satunya adalah aset. Bahwa bukan hanya lingkungan yang perlu lestari, tapi keilmuan juga. Betul. Misalnya ini kalau berbicara tacit knowledge kan Bunda, kemampuan praktik dari seseorang itu kan di lapangan itu, misalnya seperti Bunda ini akan sayang sekali nih kalau kemampuan praktiknya ini tidak dilestarikan atau hanya tertinggal ketika Bunda misalnya pensiun. Iya. Aduh, jadi sedih dah. Iya kalau Ngomong Bunda. purna tugas ya. Tapi karena bulan Ramadan ini bulan bahagia katanya Bunda. Oke, ya. Oke, Mas. Inge. Oke, baik. Siap. Nah, ini Bunda, mungkin kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya Bunda, karena sudah dijawab tadi tentang ternyata ini karakteristik dari instansi yang menerapkan atau mengimplementasikan Korpu dengan yang tidak, dan ternyata banyak sekali peluang atau manfaat lah bisa dikatakan seperti itu sekali. ketika kita menerapkan corporate university. Nah, kita tidak tahu Bunda, mungkin sobat Bingka Radio Jangan Berdeka. Bangka ya. Iya. Mohon maaf ya Sobat Bingka, mungkin Sobat Bingka BDK Banjarmasin ini ingin menerapkan tadi corporate university yang sangat banyak sekali manfaatnya. Nah tapi stagnan di startnya mulainya dari mana? Kalau dalam peribahasa Dayak itu Bunda, from zero to hero-nya, dari 0.0 itu dari mana dulu? Itu bahasa Dayak. Nah, kira-kira seperti itu. Dari mulainya dari mana? Jikalau misalnya gitu Sobat ya. Bangkom pendengar ini ingin Korpu ini diterapkan di instansinya. Mereka mulainya dari mana gitu ya. Di sisi lain misalnya Bunda, apakah dengan ketika Korpu ini diinsersikan atau masukkan ke dalam institusi seperti itu, apakah menambah beban kerja? Nah, atau sebaliknya misalnya, karena ini kan seperti program ya seperti itu. Takutnya salah tafsir. Kayaknya ini ya berat banget gitu Iya, ya. berat banget, apalagi dengan istilah-istilah corporate university Wih, seperti itu, keren. Bunda ya. Nah, itu seperti apa Bunda? Baik, terima kasih, pertanyaannya asik sekali ya. Dan ini banyak sekali yang kemudian ASN terutama ya, ASN Bunda. karena ini untuk ASN itu yang memang mempersepsikan corporate university itu suatu yang berat gitu ya, dari namanya aja dan nama bahasa Dayak tadi. Corporate university. Jadi gini Mas, ini kan sebetulnya tadi kan Bunda sudah katakan bahwa untuk tujuan kita untuk
corporate university itu kan untuk meningkatkan kinerja kan sayang ya. Nggih. Iya Sobat Bangka, kalau Bunda ngomong sayang-sayang ke Mas Jo itu ya nggak ada maksud apapun Iya. ya. Kan Ya, udah mungkin, kebiasaan. ya, salah satu alumni atau peserta dari Bu Risdi akan tahu kenapa saya. Ya, itu iya. menjadi salah satu. Sebenarnya tadi ketika saya memulainya akan lebih baik saya kasih clue tadi ya Bunda. Salah satu WI yang berbicara tentang kalau memberikan feedback kepada peserta itu berkata saya, ya itu siapa? pasti siapa lagi Itu gitu ya. akan bagus tadi ya Bunda ya hooknya. Oke. Tapi silakan Bunda lanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi peningkatan kinerja ya Nak ya. Jadi sebetulnya Korpu itu ya dimunculkan itu supaya kinerja para ASN ini meningkat. Dan pastinya kalau kita misalnya menerapkan ini Korpu di Balai Diklat aja lah, saya nggak ngomong di lain ya, di Balai Diklat dulu gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk di semua KLD ya, semua institusi ya, baik itu BUMN dan lain sebagainya juga. Nah, supaya ASN-nya itu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tusinya, itu dia akan lebih bagus. Kan gini ceritanya ini, Bunda akan kasih gambaran begini ya. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ASN itu pasti dia merujuk kepada perkin atasan, ya enggak? Kita kan kemarin ya disuruh perkin. Mana sih perkin atasan yang kita bisa diintervensi? Iya, diintervensi ya Nak ya. Iya, betul Bunda. Intervensi yang mana gitu. Nah, setiap pekerjaan itu tidak semuanya mulus dalam kita melakukannya. Ya, bisa jadi ada berbagai masalah. Kalau nggak masalah internal, misalnya masalah internal itu seperti apa sih Bun? Masalah internal itu misalnya kita ini kurang ilmu tentang tugas itu kan internal nih. Internal. Itu bisa jadi kemudian jadi masalah kan? Atau masalah eksternal lingkungan ya kan? Sama orang-orang yang kita layani mungkin ya. Terus kemudian mereka beda persepsi kan, kalau orang yang kita layani itu tidak sama, kita nggak pengen misalnya orang itu harus begini nggak bisa, karena orang yang kita layani itu macam-macam. Per individu itu pasti punya beda-beda. karakter yang unik. Siap, nah itu juga merupakan kendala di dalam melakukan pekerjaan, iya nggak? Iya betul Bunda. Nah, saya misalnya, nih Bunda ya, Bunda misalnya melakukan pekerjaan sebagai seorang wideiswara. Bunda itu harus sadar diri, ya harus sadar diri. Bunda ini kurangnya di mana sih? Lemahnya di mana sih? Dan setiap orang itu tidak bisa kalau mau melihat kelemahan dia pasti akan kurang pengetahuan tentang itu karena sikap manusia itu egonya agak tinggi. Saya udah bener kok, saya udah sesuai dengan ilmu saya gitu ya. Yang paling tahu biasanya orang luar. Itu ada mencari pembenarannya. Iya kan, yang tahu tuh orang luar. Makanya sering kita tanya nih, kalau di saya melakukan pelayanan Bunda Riri, saya pribadi itu seperti apa sih gitu ya, walaupun mungkin dikenal suka ngomong saya ya, tetapi yang lainnya mungkin ada kekurangannya gitu kan, gitu. Nah ini harusnya dilihat ya kalau di Bunda itu istilahnya pimpinan, leader ya di satu instansi itu harus melihat dia melihatnya jangan dari belakang, muka, samping kanan, samping kiri, tapi dari atas. Dari atas ya dari Bunda. Atas, kayak drone lah. Itu drone yang sering dimainkan oleh Mas Rizkon. Iya. Kenal ya sama Mas Rizkon ya. Kenal Bunda. Nah itu nopongnya dari semua arah. Nah itu namanya pemetaan Pemetaan, tetapi ini di setiap individu yang ada. Itu salah satu identifikasinya ya Bunda ya? Siap, itu dulu Nak. Cuma kalau misalnya yang namanya orang melihat itu kan dia nggak bisa tahu persis ya. Iya Bunda. Nah yang lebih tahu siapa? Apa ya kira-kira? Kelemahan kita sendiri siapa yang lebih tahu? Harusnya kelebihan dan kelemahan itu diri kita sendiri ya Nak. Makanya nanti diawali dari pemetaan kebutuhan itu ya kan. Pimpinan seorang leader itu harus menanyakan kepada masing-masing. Karena misalnya nih Bunda nih melakukan pekerjaan. Bunda merasa saya itu tidak bisa, misal nih ya, saya tidak bisa kemudian fokusnya itu lebih lama gitu. Misal ya begitu ya. Mudah terdistract gitu ya. Nah, mudah terdistract kalau ada apa gitu hambatan dari luar gitu ada. Jadi mudah seperti itu gitu. Kadang-kadang udah
ini nanti mau masuk lagi ke dalam apa namanya substansinya itu jadi lupa. Jadi seringnya apa nanya sama peserta, ya sampai mana tadi ya? Itu sering apalagi usianya semakin semakin lanjut usianya. Nah, pimpinan itu juga belum tentu dia tahu apa yang menjadi kelemahan Bunda kan. Nah, gitu. Jadi idealnya masing-masing orang itu memberikan saya semacam permohonan lah, mohon pimpinan saya kurangnya di sini. Ini alasannya karena saya sering ini gitu begini sehingga saya merasa saya perlu ilmu itu. Ya, untuk mengisi kekosongan yang tadi. Siap, untuk mengisi kekosongan. Kenapa harus ASN-nya sendiri yang harus mengajukan. Karena ini tanggung jawab dia. Jadi kalau nanti pimpinan udah memberikan ilmu itu kepada dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi loh, situ yang minta kok. Jadi berdasarkan apa kebutuhan dari pesertanya ya Bunda ya. Kebutuhan dari kitanya. Iya, kitanya atau jangan peserta. Jangan peserta. Kitanya ya, Nak. Iya, kitanya maksudnya Bunda. Bagaimana selama ini kita melakukan tugas sesuai dengan tusi kita. Kita kan tahu nih, ini saya banyak kendalanya di sini, berarti saya perlu ilmu ini gitu. Itu yang di awal ya. Itu yang pertama. Nah, pimpinan harus mengakomodir. Jangan membiarkan. Kenapa? Kalau membiarkan yang rugi siapa? Kira-kira? Pimpinan juga. Pimpinan rugi karena dia instansi itu dia yang mimpin kan. Dia yang mimpin. Kalau semuanya amburadul dia pusing juga. Iya, betul Bunda, betul. Iya enggak? Nah, gitu. Artinya seperti sistem ya Bunda ya. Kalau satu subsistemnya bermasalah maka akan mengganggu sistem yang kita lainnya. Sakit mata semuanya akan sakit tubuh kita. Betul. Jadi kita ini ibarat satu tubuh yang enggak bisa dipisah-pisahkan. Gitu. Jangan satu kesatuan seperti itu ya Bunda. Siap, satu kesatuan. Termasuk teman-teman di cleaning service ya. Walaupun itu dalam tanda kutip sepertinya di luar ya dari ini, tapi tetap gitu loh. Nah gitu ya Nak, itu saat pertama ya. Jadi kebutuhan setiap orang itu yang harus di ini. Nah kalau udah dapet nih, gimana Bun kalau udah dapet tuh petanya? Kliknya. Ya kan? Nah terus gimana nih tentang keuangan anggarannya, itu yang paling dipusingkan. Iya betul. Ini kan apa-apa kalau kita mau jalan aja, mohon maaf ya, mau kalau di luar mau buang air kecil aja bayar gitu ya enggak. Apalagi ini peningkatan kualitas kompetensi. Kualitas diri gitu ya dari seseorang. Nah, di Undang-Undang ASN ayo nomor berapa? Nomor 23 tahun nomor 20 ya? Ya, nomor 20 tahun 2023. Dulu nomor 5 ya, tahun 2014. Itu di sana ada sudah di rigid lah gitu. Bagaimana pengelolaan SDM ya, SDM atau ASN lah gitu ya. Salah satunya nggak harus tuh yang pakai uang. Oh iya ya Bunda, bisa gratis seperti udara ya Bunda ya. Betul, gratis. ada free. Iya free gitu ya. Kan kalau pelatihan ya pasti kan ada duitnya ya. Bunda. Terus kalau misalnya ini mengikuti kegiatan online secara online itu juga ada duitnya kan? Iya coba ada nggak duitnya kalau online? Nggak ada Bunda. Ada, ayo. Oh iya betul Bunda. Apa? Karena yang selama ini yang dipakai adalah fasilitas kantor. Iya betul. Jadi kita merasa, itu ya. Tapi bagi kantor itu anggaran juga, Nak. Iya betul. Secari kertas ini loh, selembar kertas bukan secari ya, selembar kertas ini juga anggaran. Itu kalau di Bunda dulu ya ngajar para pemimpin ya, pelatihan kepemimpinan itu jangan dianggap loh selembar kertas ini bukan anggaran. Ini ada anggaran. Ada duitnya. Makanya sekarang ada paperless ya, itu salah satu untuk efisiensi. Nah gitu. Jadi semacam itu pasti anggarannya toh. Nah ini yang kemudian membuat memblokir para pimpinan kadang-kadang. Aduh, gimana ini? Duit yang ada untuk institusi sedikit dan itu nggak cukup kan begitu. Nah ini makanya perlu nanti mungkin kemarin pada saat yang pertama kan Bunda juga belum mendengar ya hasil dari bincang-bincang dengan kepala balai gitu ya. Ini nggak perlu ditakutkan. Kadang-kala kenapa orang kemudian tidak bisa menerapkan atau membentuk corporate university itu gara-gara itu. Oh, jadi ada ketakutan terlebih dahulu. Padahal kita kan praduga terlebih dahulu. Pesimis duluan ya Bunda ya.
betul. Ketakutan itu yang kemudian memblokir semuanya lah. Kreativitas, inovasi. Semuanya, sehingga kemudian nggak usah dah gitu ya. Padahal kalau tadi pengembangan ASN itu banyak sekali caranya. Di samping tadi pelatihan BIMTEK apa tadi ya, juga ada yang free Yang free itu misalnya nih, sekarang kan dunia dalam genggaman ya, dunia dalam genggaman. Jadi mau apa aja untuk sumber daya untuk informasi itu udah enak lah begitu. Nah kita nanti boleh lah begitu ya, ada istilah magang. Ya nak ya, pertukaran pegawai. Pertukaran pegawai juga bisa dalam korpo. Itu nggak usah pakai duit. Pertukaran pegawai hanya MOU aja. Dengan instansi. Betul. Nah jadi kenapa kemudian ada pertukaran pegawai itu kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada pegawai itu yang dia bisa unjuk gigi tapi di tempatnya aja. Biar tidak ada peribahasanya katak dalam tempurung ya. Siap itu nak. Jadi itu harus kemudian pegawai tadi yang udah bagus tetap aja harus di di drill, dilatih. Untuk kemudian dia bisa APD-nya bagus gitu dalam perspektif misalnya kementerian lain. Ya, seperti apa gitu ya. Jadi dia mendapatkan insert di sana, selain dapat insert dia juga dalam ini membagikan ilmu juga. Betul. Apakah bisa seperti itu? Bisa banget. Bisa banget ya. Banyak sekali keuntungannya. Misalnya Pak Indra, saya contohkannya dia jadi Indra Mas Jo aja. Ya, misalnya Mas Jo. Mas Jo di sini Bunda magangnya di kementerian lain misalnya sesama WI itu bisa keren itu. Ini bukan ini ya, bukan kemudian menyombongkan diri ya. Bunda itu dulu mungkin PD-nya di Kementerian Agama saja. Setelah gabung dengan misalnya lembaga administrasi negara ya, semuanya udah pernah kan Bunda ngajar di Aceh, LAN Aceh, LAN Samarinda, LAN di Bandung ya. Dan Makassar aja yang belum, Makassar, Jakarta juga coba. Itu kan banyak sekali ya pesertanya dari semua kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Awalnya juga gitu gagap. Maksudnya kalau orang ditanya, Bunda itu kan sudah jam terbangnya tinggi tuh, nggak mungkin ada gugup. Setiap ketemu orang baru pasti Bunda gugup. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi baru. Pribadi baru kita perlu beradaptasi baru. Ya, apalagi dengan misalnya program kegiatan yang sangat berbeda dengan yang Bunda miliki gitu ya, atau yang Bunda sudah dapatkan. Jadi banyak sekali manfaatnya ya Bunda, untuk kapasitas diri juga, misalnya dalam sosial seperti itu ya Bunda. Bukan hanya masalah tentang pengetahuan, tapi sosial, bagaimana kita mampu beradaptasi di tempat yang baru. Kalau ingat itu termasuk di berakhlak yang mana? Berakhlak itu di yang lupa ini Bunda. Yang terakhir, nggak apa-apa lupa karena kan masih baru ya. Jadi ASN. Sobat Bangkum sekalian, Sobat Bingka sekalian, dibantu diketik di kolom komentarnya. Ada kolom komentar emang. Ada di kanal interaktif TikTok kita ada Bunda, dan juga untuk Sobat Bingka untuk sharekan ke rekan kerja, ke grup WhatsApp keluarga terkait dengan bincang hari ini, karena di bulan Ramadan ya Bunda, semakin banyak Sobat Bingka yang share kemana-mana dan berbincang dan berbuat gitu kebaikan ya. Di sisi lain juga dapat pahala. Iya, dapat pahala seperti itu. Dan menyebarkan juga atau mendistribusikan apa yang kita sudah diskusikan ini. Artinya bahwa ini korpu ini memang basisnya adalah menjadi pembelajar seperti itu ya Bunda. Keren kan? Iya Bunda. Itu baru pertama ya Nak ya. Pemetaan kebutuhan dari SDM, sumber daya manusia. Kan kita punya sumber daya yang lain kan? Iya Bunda. Nah, kalau udah dapet tuh. Jadi para pihak manajemen itu dalam hal ini para pimpinan lah ya, atau orang-orang yang di institusi itu bisa mengambil keputusan. Dia akan tahu, dia kan udah dipetakan nih bahwa dia suara ini kurangnya ini. Misalnya ya dari berapa kita? 19 sampai 20? 19 Bunda. 19, ini nyaris 18 ini ya. Karena habis ini Bunda nggak ada. Bunda tetap ada di hati kamu. Itu lain lagi. Itu lain hati ya Bunda. Ya, lanjut Bunda. Nah itu kan, nah itu udah dapat misalnya dari Widya Suara aja ya. Kita karena memang Widya Suara, udah dapat tuh kekurangannya. Nah di pihak manajemen dalam hal ini leader atau pembina lah ya. Kalau kita pembinanya kan kepala balai ya.
itu beliau dan juga yang lain itu sudah mengelola untuk sumber daya yang lainnya. Misalnya kalau perlu ini apa yang harus kita lakukan, nah gitu Iya, kan. Bunda. Jangan per individu deh. Kalau per individu akan susah. Kalau bisa itu kalau kita ngajar itu yang klasikal lah gitu ya. Jadi rata-rata ini di komunikasi misalnya kekurangannya, maka kita bisa kita lakukan secara klasikal dan itu nggak perlu pakai bayar-bayar. Tidak perlu ya Bunda. Ngapain orang di sini juga yang ngajar ya. Iya, oke. Nah kalau perlu lagi orang luar ya biasanya orang luar lebih ini ya lebih bisa didengar gitu. Kenapa mereka bisa lebih didengar Bunda biasanya? Karena udah kebiasaan lah kan gitu ya. Kalau Bu Riris yang ngajar itu udah tahu Bu Riris seperti apa gitu. Tapi kalau ada pakar gitu ya dan pakar sekarang kan udah enak nggak perlu menghadirkan. Jadi kalau menghadirkan sia-sia lah. Belum tentu pengaruhnya atau dampaknya itu sama dengan kita online aja gitu. Ya gitu ya. Udah dari sarananya itu. Jadi ini perlu di apa? Nah ada dari sarana ini atau metode lah bagaimana kita kemudian strategi ya supaya tadi yang kekurangan itu bisa kita tutupi ya dengan itu ada cara yang paling mudah adalah coaching and mentoring. Coaching dan mentoring. Itu seperti apa Bunda? Itu diterapkan di lingkungan kerja. Betul. Kalau misalnya di lingkungan kerja, ya kita pilih. Mas Jo misalnya kekurangannya apa? Siapa yang mungkin berlebih ilmunya tentang kekurangan tadi? Nanti itu bisa kita siap. Nah, dulu misalnya saya nih orangnya sering pelupa itu Bunda. Jadi kita cari yang berlebih mungkin cara mengingat gitu ya. Cara mengingat. Ada yang bisa memberikan tips ya. Tips. Itu coaching. Misalnya. Tetapi coaching mentoring itu tidak sembarangan coaching mentoring kalau menurut Bunda. Jadi harus dilakukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan untuk kemudian meningkatkan kualitas kompetensi SDM di tempat kita ya. Ini berlaku untuk sobat di tempat. Kalau Bunda katakan di tempat kita itu ya kalau misalnya ini ada pendengar dari Kemenak mana itu berarti tempat mereka lah gitu ya. Itu harus serius penanganannya. Bukan hanya asal kamu sudah dapat nggak ilmunya itu? Bukan hanya itu tetapi bagaimana aplikasinya? Tadi kan dikatakan itu nggak sulit aplikasinya, itu sesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Oke, jadi disinkronisasi dengan tusinya ya Bunda. Tusinya, jadi nggak nambah pekerjaan baru. Makanya tadi di awal kan Mas Jo katakan, aduh ini kok berat banget, ini nambah kerjaan. Bukan ternyata ya Bunda. Jadi langsung diimplementasikan. Itu sudah ada ternyata. Siap, sudah ada. Tinggal nanti di mana sih? Saya sulit misalnya membuat memasukkan data itu di Excel misalnya. Iya, di Excel. Ini contoh yang sederhana aja. Jadi habis itu pada saat dia bekerja itu sambil kita ajarkan membuat Excelnya tadi. Pada saat dia mau apa sih gitu. Jadi langsung gitu, langsung penerapan. Kalau dulu ada istilah dulu mungkin Mas Jo belum lahir ya. Itu tahun berapa ya Bunda? Iya kayaknya. Tahun berapa sih lahir? 95 Bunda. Nah ya 95 belum lahir dia ya. Dulu itu ada istilah DDTK. DDTK itu kalau sekarang mungkin PDTK ya. DDTK itu diklat di tempat kerja. Diklat di tempat kerja. Nah itu sebetulnya dulu itu sudah loh Korpu ini. Korpu ini. Tapi istilahnya saja yang baru kita dapatkan di hari beberapa tahun belakangan. Dulu ada DDTK itu misalnya mendatangkan Widya Iswara gitu ya. Bunda sering ya gitu ya. Mendatangkan Widya Iswara. Dulu kalau Bunda sering sebelum jadi Widya Iswara kan ada tutor gitu istilahnya ya. Jadi didatangkan kemudian pada saat mereka di tempat kerja mereka jadi Bunda kasih ilmu ke beberapa orang saja. Tidak beda dengan pelatihan kan harus ada minimal berapa ya? Jumlah pesertanya. Nah kalau itu enggak itu termasuk salah satu cara. Jadi bisa
dilakukan seperti itu. Kalau di tempat kita enak, ini banyak orang-orang pinter nih. Iya, betul Di Bunda. balai ini semuanya pinter lah Iya, gitu ya. banyak orang hebat. Walaupun setiap individu mungkin ada kekurangan di mana gitu. Tapi seperti yang sampai Bunda tadi, saling mengisi ya Bunda. Siap. Saling mengisi. Betul. Atau bisa di dalam hal ini dipraktekkan mungkin konsepnya dalam komunitas kayak komunitas belajar kayak gitu ya. Betul. Kan kemarin udah di ini belum? Saya kurang tahu juga kemarin ya, udah ditanya belum ya? Bagaimana gitu kan? Jadi harus ada nanti dibentuk tim lah gitu ya. Timnya, Tim. Bunda. Nah, di dalam kenapa? Yang nantinya melaksanakan ini ya Bunda. Siap. Bagaimana melaksanakan kan tadi kan kebutuhannya kan berbeda-beda. Betul. Nah, bagaimana apakah ada koordinator yang dalam hal ini bisa dikatakan mengumpulnya itu seperti apa Bunda dari kebutuhan-kebutuhan yang berbeda ini? Jadi gini, seharusnya kalau kita mau institusi kita ini menjadi corporate university ya, organisasi pembelajar, maka ya kan, maka kita yang pertama itu ya harus ini dulu lah, begitu ya, kita kumpulkan untuk rapat gitu, ambil isu yang paling isu aktual lah, aktual. Sehingga kenapa sih kita harus ada corporate university. Kayak gitu. Oh ternyata begitu ya, banyak sekali misalnya dari hambatan-hambatan yang ada itu belum bisa kita eksekusi. Kita kita selesaikan lah gitu ya. Nah, hambatan yang terparah apa? Terkait dengan karena kita ini core service-nya adalah pelatihan, maka itu dulu yang harus dilihat. Pelatihannya gimana sih? Pelatihannya biasa-biasa aja. Mereka menganggap ya udah, apalagi banyak yang sudah ini ya, gelarnya itu SPD. Spesialisasi untuk PD-nya. Spesialisasi pelatihan diklat. Jadi itu ya Bunda SPD itu ya. Jadi sempat tadi Bunda sempat berhenti sejenak saya Bunda, sempat blank. SPD. Biasa ini hanya istilah. Oke. Jadi dia dapat istilah baru nih dari Bunda nih. Jadi dia berburu Berburu sertifikat. Nah, coba. Nah, itu yang Bunda ini saat ini tuh rasa miris. Jadi sebetulnya itu kan hanya persyaratan untuk bisa administratif saja. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan ilmu yang udah didapat itu di tempat kerja kita. Itu yang paling penting. Esensinya di situ sebenarnya. Ada nggak dampaknya? Nah, ini nanti ada pertanyaan nggak mengenai dampak itu? Ada. Oh ada ya. Berarti simpan dulu. Kita simpan dulu. Ini nggak ada iklannya kah? Oh langsung ya. Iklannya hanya meminta sobat Bingka itu tap layarnya di share ke grup keluarganya atau teman rekan kerjanya agar seperti yang saya sampaikan tadi bincang ini bermanfaat gitu seperti ya. itu ya. Dan yang share itu dapat pahala. Bisa disampaikan ke nomor yang di bawah ini ya. Nomor di bawah ini. Oke. Nah, ini gitu. Bunda. Nanti pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas garis besar misalnya banyak sekali peluang, kemudian cara mengidentifikasi, kemudian juga cara mengisi sampai masuk kepada komunitas belajarnya tadi. Nah, bagi mungkin dari sobat Bingka di sana yang ingin sudah mau memulai untuk mengimplementasikan korpu di instansinya. Nah, biasanya yang sering dijumpai kendala itu apa Bunda? Karena kan tadi ada disinggung juga kendala, misalnya ada semacam pesimis terlebih dahulu. Nah, selain itu apa Bunda? Kendala-kendalanya dan bagaimana untuk memulai ya? Dan bagaimana strategi untuk menangani dari kendala itu? Oke, bagaimana caranya ya? Bunda. Gini. Bunda nanya nih sama Mas Jo. Iya Bunda. Udah dapat ilmu. Bisa menerapkan 100% kira-kira? Belum Bunda. Belum. Belum kan? Iya Bunda. Mas Jo pengen apa? Pengen apa ya? Supaya bisa. Pengen apa? Mengingat lebih bagus lah misalnya nih. Bisa menerapkan lebih baik lagi. Iya, menerapkan lebih baik lah. Bisa sendiri atau perlu bantuan orang lain? Perlu bantuan orang lain. Itulah gunanya mentor dan coach. Itu. Jadi mentor, coach yang ditunjuk itu nggak bisa berhenti.
Dia harus nanti, ini misalnya Mas Jo ya. Ada minimal waktunya enggak? Nggak ada, Oh, pokoknya nggak. target itu memang target harus di Udah, ini iya. ya, harus ada waktu ya. Hmm. Tapi itu bukan dari coachnya atau mentornya, dari dirinya sendiri. Karena oke. selama itu dibuatkan oleh coach atau mentor, nah, itu dia nggak akan bisa. Tapi kalau dia merasa saya bisa menerapkan ini, kendala yang ada di tusi saya akan selesai dalam waktu sekian bulan, itu akan lebih bagus, ideal kalau itu yang mengatakannya adalah individu itu sendiri. Nah, kenapa kira-kira? Karena apa, dia akan bersungguh-sungguh. Betul, atau- betul sekali. Yang terjadi saat ini, coach mentor itu menerapkan target. Oke. Kita bukan pelatihan ya, kalau Iya. ada coach mentor itu biasanya ada di Latsar ya, Iya, itu kan benar. ada target. Mm-mm. Ya dalam waktu sekian, Kan. itu udah selesai habituasi ya. Iya, kebiasaan dan banyak. Oke, nah, itu pun bagus, tapi untuk di awal tidak usah. Kecuali pekerjaan itu memang harus bisa diselesaikan dalam bulan apa begitu. Ya, gitu Iya. ya. Nah, jadi dari apa namanya? Dari ketakutan itu sebetulnya karena dia nggak pede. Oh, enggak. Apalagi kalau kita dapat ilmu itu kan cuma sebentar ya. Iya, betul, Iya Bunda. nak ya, cuma sebentar. Yang paling bagus itu harus ada pengawalan, dikawal. Nah, dikawal. ini mungkin Bunda akan cerita ya, ini mudah-mudahan ada teman sobat Bingkai yang mendengar dari sanawiyah, salah satu sanawiyah gitu ya, Iya. di Tanjung atau Tabalong. Ya, itu yang dan Kabupaten Banjar ya, itu ada Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu apa namanya? Ada pengawalan itu akan lebih bagus. Oh, PD-nya Iya, itu akan lebih meningkat. Nanti lama-lama kita kurangi. Kita kurangi untuk pengawalannya. Nah, biar kita bisa mandiri. mandiri, benar. Oke. Benar. Jadi nanti melihat individunya dulu. Siapa Oke. sih yang kemudian bisa langsung kemudian celuk, Iya. langsung bisa sendiri. Iya. Nah, ada Anak juga. kecil pun mengikuti proses kan, Bunda, merangkak dulu Betul. sebelum. Karena setiap individu ASN itu dia punya banyak karakter ya, berbeda-beda ya nak ya. Apa namanya? Mungkin nanti di hari Senin atau apa nanti Bunda akan berikan materi ini di teman-teman Widya Iswara ya. Kalau kemarin tentang koalisi stakeholder ya nak. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua, pengawalan itu tidak hanya dari dalam. Kalau memang ada uangnya boleh gitu. Atau kita sendiri mohon izin Bapak atau Ibu ya, pimpinan kita gitu ya. Mohon izin gitu ya kepada pimpinan. Saya itu apa namanya, boleh nggak coach saya yang memilih gitu. Itu akan senang sekali. Karena pilihan kita itu biasanya kita serak. Itu satu apa namanya, satu frekuensi lah udah, iya nggak? Iya, betul, Bunda. Saya lebih seneng sama ini deh gitu Iya. ya, jadi coach atau mentor Jadi boleh. tidak ada rasa paksaan, Betul. tapi ada keikhlasan di situ ya, Bunda. Kan ada yang begitu ya. Sehingga termotivasi Betul. jadinya, dan dia bertanggung jawab atas pilihan yang dia tentukan. Luar biasa. Betul. Nah Lanjut, gitu Bunda. nak coach. Pentingnya coach itu ya, Bunda. Betul. Nah itu merupakan bagian dari korpu. Ya, merupakan Salah bagian dari satu korpu. subsistem di dalam Ya, korpu. iya, kalau di Buddha itu apa istilahnya itu quick win. Oh, quick win-nya. Akselerasi. Luar Akselerasi. biasa. Kan ini kan pada takut, nanti aja lah, akhirnya sampai tahun depan nggak jadi korpunya, nanti nggak jadi. Udah yang sederhana aja gitu. Akhirnya menjadi memori karena nanti memorinya nanti. Iya kan gitu ya. Oke. Itu ya sobat Bingka, mungkin sobat Bingka yang mengalami kendala, mungkin yang baru memulai untuk menerapkan corporate university, dari istilahnya saja asing tadi, ternyata kata Bunda itu sudah ada di dalam instansi kita, hanya penamaannya saja, dan nampaknya kalau untuk menerapkannya akan lebih mudah karena itu sudah barangnya sudah ada. Betul. Di unit-unit organisasi itu ada, ASN-nya juga ada seperti itu di setiap betul. instansi. Beda halnya jikalau instansi tidak punya ASN-nya. Nah, Ada nggak itu nggak ada. Itu nggak Dia mungkin. bisa. Iya, jadi Itu konyol itu. itu kita coba misalkan saja, Bunda. Nah, sekarang kita masuk ke Kemana? yang disampaikan Bunda tadi yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu dampak, Bunda. Dampak. Nah, namun dampak di sini berkaitan dengan variabel atau alat ukur seperti Bunda, sehingga mengatakan bahwa
oh ini sudah mendapatkan manfaat dari kami melaksanakan Korpopa ketika diterapkan Korpu. Apa sih? Lihatnya dari mana gitu iya, ya? dilihat dari mana, indikatornya apa sih sehingga dikatakan oh ini sudah salah satunya sudah terlaksana nih Korpu di salah satu instansi kami sebetulnya ketika kami menerapkan. Nah, itu Bunda. Oke. Jadi ada dampak, kita ada 3 nak. Ada yang pertama dampak individu. Tuh, dampak individu. Dampak individu itu kan bisa dilihat ya. Iya. Bisa dilihat, bisa diukur, kompetensinya meningkat, ya kan? Apalagi dari perilaku, ya kan? Perilaku kerjanya berubah, ya enggak? Iya, yang betul, tadinya dia masih manual umpama perilaku kerjanya. Iya. Nah sekarang udah tahu Excel, udah bikin Excel. Karena di coach tadi ya, di mentor tadi. Udah diajarin tadi, kemudian pastinya kalau sudah itu semuanya ada, kompetensi meningkat, perilaku kerjanya bagus ya, berubah begitu ya, pasti ada inovasi dong. Iya, Nggak mungkin orang itu diem aja ya. Kalau Mas Jo punya ilmu baru ya kan, pasti kan membuat sesuatu yang baru ya, ada inovasi. Nah itu dari dampak individu. Nah, sekarang dampak dari organisasi. Ayo. Oke, organisasi. Dampak organisasi berarti target Bapak ya atau target Ibu pimpinan tercapai perkinnya. Oke. Ya enggak? Iya, betul. Semuanya udah oke ya, udah hebat semua kan. Iya. Targetnya kan dilihat itu semakin meningkat, semakin banyak nanti loh dari pemerintah dana-dana yang lain. Karena sudah dipercaya bisa membuktikan. Kan itu dia punya perjanjian, perjanjian kinerja ya. Bahkan bisa melebihi kapasitas dari yang sudah dijanjikan. Perjanjian mudah-mudahan amin ya. Oleh Diklat Keagamaan Banjarmasin seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi. Oh, efisiensi. Ini efisiensinya seperti apa, Bunda? Efisiensinya karena orang-orang udah pada pinter ya, sehingga kemudian yang dulunya menggunakan contoh paper lebih banyak, ya kan? Sekarang ngapain? Gitu kan, kita udah ngirim-ngirim apa aja melalui online kan gitu ya, nggak usah pakai surat-suratan dah. Kalau dulu Bunda tuh masih ingat loh, itu surat cinta sih ya, harum sekali ya. Itu di parfum ya Bunda? Parfum beneran. Coba dananya berapa? Agar ketika dibuka itu langsung semerbak baunya ya. Ini kok lagi ngomongin cinta ya? Enggak, ini anu aja. Intermezzo. Oke ya nak ya, itu dari dampak organisasi ya. Jadi ada efisiensi, tadi kinerjanya sesuai target malah bisa melampaui ya. Kemudian di mata masyarakat brandnya BDK Banjarmasin kan akan oke ya. Iya, brandingnya ya Bunda. Ya, layanan meningkat. Efisiensi artinya sejalan dengan misi pemerintah hari ini ya. Pas banget. Yang supaya Pak Prabowo tersenyum. Iya, betul. Mungkin kalau ini pintar-pintar katanya SN-nya ya. Ya mungkin dari Sobat Bingka di sini yang dari mungkin dari sekretariat dari sekretariat apa? Negara ya kalau tidak salah. Seknek. Iya, Seknek itu ada di sini, mungkin bisa disampaikan dengan Pak Prabowo ya. Ini udah tahu beliau. Ini udah tahu beliau. Udah tahu ya Bunda. Oke. Yang ketiga belum nih. Oh, ketiga belum. Belum. Dampak ini apa? Dampak sistemik. Oh, sistemnya. Sistemnya. Seperti apa dampak sistemik itu bekerja? Maka akan dilihat itu pekerjaan yang kita lakukan yang mudah-mudah tadi ya, sudah menggunakan IT dan lain sebagainya, itu menjadi budaya kerja. Oke. Nah, itu sistemik dampaknya. Jadi nggak usah, karena kita sudah jadi habit ya nak ya. Biasanya kalau sudah jadi habit tuh nggak usah dikasih tahu lagi, kamu nanti pakai ini ya, pakai Excel, kamu pakai ini ya, begitu. Atau nanti di PDF kan ya dengan segala macam. Nggak perlu. Ini Bundanya katakan sederhana saja. Dia itu otomatis nak, otomatis dia misalnya paperless, dia nggak akan menggunakan lagi itu. Jadi budaya kerja gitu. Jadi ini kan luar biasa, udah menyatu dengan diri kita. Aduh, kalau sudah begitu nggak ada lagi semuanya akan saling memahami. Nggak perlu lagi yang harus disenggol-senggol, disentil-sentil telinganya. Ini dalam tanda kutip ya. Kita nggak pernah nyentil telinga. Tapi yang paling seneng itu diucapkan adalah apa? Kata-kata yang tidak yang bisa menusuk hati. Nah, itu kan juga satu kompetensi, soft skill yang juga harus diajarkan.
tidak hanya kemudian yang hard skill ya, hard skill. Kalau yang Bunda katakan tadi kan hard skill. Iya Bunda. Tapi juga soft skillnya juga. Iya, itu juga harus ditingkatkan. Kecerdasan emosional. Siap. Itu yang paling penting. Betul, Bunda. Bagaimana kalau orang sudah sakit hati, iya. Semuanya nggak masuk, Semuanya benci nggak aja, iya, benci aja, iya. nggak ada tapi rindunya nggak ada. Benci semua. Kalau udah benci, aduh pekerjaan semuanya. Berarti tidak sulit. sesuai dengan peribahasa di TikTok itu, benci Apa? tapi rindu sering dikatakan. Ini enggak ya Bunda, Saya hanya benci saja. Bunda nggak percaya ada tapi rindunya ya. Iya, enggak ada. Kalau orang benci itu membenci ya Bunda. Oke, Sobat Bingka itu ya. Jadi tidak ada benci, itu ada rindunya. Jadi kalau udah benci ya benci aja seperti itu. Oke. Cara ngukurnya tadi belum? Iya, cara ngukurnya Bunda. Kok jadi saya yang lupa nih Bunda. Nggak apa-apa. Makasih ya Bunda sudah mengingatkan. Ini bagian dari cara corporate university bekerja ya, saling mengingatkan ya Bunda. Silakan Bunda. Oke, dari cara ngukurnya bagaimana dari reaksi. Tadi udah ya. Itu dampaknya tadi kan udah ya, dampak individu, dampak organisasi dan dampak sistemik. Nah, cara ngukurnya dilihat dari situ. Jadi misalnya gini, Bunda ini punya isu atau masalah yang ada di tusinya Bunda. Contoh saja ya, misalnya ada 2 isu atau 3 isu. Dan itu PR buat Bunda harus diselesaikan. Karena kalau itu nggak diselesaikan, maka layanan kan tidak memuaskan. Iya nggak? Ya, betul Bunda. Betul kan? Nah, itu dilihat dari situ cara ngukurnya. Apakah dampak yang sudah disampaikan Bunda Riris misalnya ya, yang ada 3 tadi, kemudian salah satunya kita misalnya nggak bisa semuanya ya, nggak bisa menyelesaikan semuanya dulu, jadi bertahap toh, pakai menggunakan skala prioritas. Apa skala prioritasnya Bunda kalau ditanya lagi misalnya begitu? Itu nggak ada kan? Nggak ada yang mau ditanyakan. Nah ini sekalian aja bagaimana cara menentukan prioritas dari isu yang mau diselesaikan. Maka kalau isu tadi berdampak pada masyarakat atau orang luar ya, atau pelanggan internal. Jadi pelanggan itu ada 2 pelanggan internal, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu masyarakat. Pelanggan internal ini terbagi 2 lagi. Ada 2 lagi terbagi 2. Pelanggan internal itu ada 2, pelanggan organisasi dan pelanggan dari di luar organisasi atau pelanggan pemerintah. Pelanggan pemerintah. Jadi dia berbeda gitu. Berbeda. Nah, ini kan kalau masyarakat udah ya, kita kesampingkan. Kalau pelanggan internal itu organisasi itu berarti Kementerian Agama, karena kita orang Kementerian Agama ya Nak ya. Mulai dari Balai Diklat sampai pusat. Nah, itu pelanggan internal organisasi. Nah, kalau pemerintah berarti itu di luar dari Kementerian Agama. Nah, ini semuanya harus kemudian diakomodir kalau supaya mereka puas, satisfaction. Nah, puas, merasa puas gitu ya. Gitu. Nah, itu satu ya dari permasalahan yang ada di kita. Terus kemudian yang kedua dari mana? Tadi kepuasan. Kepuasan kita bisa cari dari apa Bunda? Dari informasi dari mana? Kalau kepuasan pelanggan? Bisa. Berarti dari pelanggannya. Berarti melalui misalnya sekarang survei itu bisa nggak? Survei keren. Survei kepuasan pelanggan. Itu kalau yang yang ngasih kritikan itu nggak banyak lagi, berarti itu salah satu dari indikator keberhasilan, cara ngukurnya. Cara ngukurnya. Ya, makanya kalau di balai itu ada monitoring. Monitoring apa Nak? Monitoring pada saat pelatihan dan pasca pelatihan. Gitu. Jadi tidak ditinggal begitu saja. Sekali. Itu ya Sobat Bingka. Jawaban dari Bunda kita. Jadi kalau ada peribahasa itu Bunda, sudah dikasih hati minta jantung. Nah, jawaban Bunda tadi udah dikasih hati dikasih lagi jantung. Karena sudah menjawab sampai dampak, sampai alat ukurnya seperti cara apa. ukurnya. Yang sederhana ya sayang. Yang sederhana begitu. Nah, ini Bunda terkait dengan biaya. Kita kan nggak tahu nih, ada instansi dari Sobat Bingka nih Bunda, yang dia punya sultan Bunda, bisa dikatakan instansi sultan kayak gitu, itu punya budgeting yang bagus, budgetnya bagus, misalnya kita kan tidak tahu Bunda, budgetnya tersedia, sumber daya manusianya masih mampu seperti itu, sehingga
nampaknya perlu ya tidak salah juga kan dalam konteks ini budgeting itu atau anggaran yang digunakan di dalam komunitas itu digunakan ke hal-hal yang produktif. Nah, kalau misalnya biaya ini digunakan Aduh, ini Mas Indra rupanya sana udah kasih kode-kode nih sama Bunda. Udah habis katanya. Udah langsung aja ya. Ini masalah biaya ya. Udah cepet-cepet aja ya. Baik, biayanya tuh ya banyak sih sebetulnya. Tapi ini kan nggak harus tadi seperti kata Bunda katakan, anggaran itu nggak harus kemudian dulu. Tetapi kalau nunggu gitu nggak jadi-jadi. Kapan kita ini kaya atau jadi sultan? Ya makanya tadi udah dikasih tahu ya. Caranya. Apa aja sih? Yang pertama adalah untuk pengembangan sistemnya, iyalah platformnya ya. Bener, karena itu bisa digunakan untuk nanti peningkatan kualitas tadi, kompetensi tadi ya. Kemudian pengembangan SDM, ya SDM-nya itu kan harus apa melakukan pelatihan dan lain sebagainya, itu perlu biaya. Kemudian ada knowledge management. Nah, knowledge management itu, knowledge management itu gini. Kita kan nggak mungkin itu nunggu aja dari SDM yang dilatih. Tetapi kita kan harus ada diskusi paling nggak sebulan sekali. Itu harus ada progress report misalnya. Tanya dulu, ini progress reportnya gimana nih, Mas Jo atau Bunda Riris nih, udah dikasih ini gimana? Itu kan ada ininya juga ya. Kemudian monitoring, evaluasi tadi ya, kemudian penguatan tata kelolanya. Oke. Ini harus terburu-buru ya. Aduh, senang sekali Mas Jo. Saya juga senang ini Bunda sampai nggak tahu waktu. Aduh, seru banget. Kayaknya Mas Jo ini nggak puasa deh. Iya, soalnya puasanya di dunia penyanti. Iya. Oke, sobat Bingkas sekalian, kita sudah masuk di sesi penghujung. Namun saya meminta kepada sobat Bingkas sekalian untuk mengetik di kolom komentar tantangan jikalau sobat Bingka dalam hal ini ingin menerapkan atau mengimplementasikan corporate university, kira-kira tantangan kerja apa yang ingin sobat Bingka ingin selesaikan dan target apa yang ingin dicapai. Silakan sobat Bingka ketik di kolom komentar di kanal interaktif yang sudah tersedia. Nah, Sobat Bingka, seperti yang saya sampaikan, kita di penghujung akhir sudah dijelaskan tadi panjang lebar bagaimana implementasi dan praktik dari corporate university, bahwa disampaikan ini adalah membuat organisasi itu menjadi organisasi yang pembelajar seperti itu. Gimana saling mengisi, bukan hanya berbicara tentang hard skill saja, tapi soft skill. Penting. Dan itu sangat penting seperti yang disampaikan oleh Bunda. Dan juga tadi disampaikan strategi, kemudian strategi apa yang kita lakukan ketika kita memulai, kemudian bagaimana juga strategi ketika kita menghadapi kendala ketika memulai tentang corporate university. Jadi daging semua ya sobat Bingka sekalian, luar biasa. Nah, karena luar biasa, tentunya karena di ujung sesi kita meminta closing statement. Ada waktunya nggak nih? Ada Bunda. Ada ya. Masih ada Bunda. Dari Bunda terkait dengan diskusi kita hari ini, yaitu implementasi Korpu di lingkungan kerja. Baik, terima kasih Mas Jo ya, sobat Bingka yang Bunda banggakan khususnya ya ASN muda ya Nak ya. Ananda kan masih lama lagi ya berada di Kementerian Agama, mengabdi ya, kemudian melakukan pelayanan. Nah, di dalam di dalam kita melakukan pekerjaan itu, sebelum pelayanan itu harus kita ketahui dulu diri kita seperti apa ya, apa kekurangan kita atau kelemahan kita. Nah, itu kita harus sadar, harus bisa menilai diri sendiri dan jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan kepada pimpinan atau dalam hal ini mentor kita lah, kita bahwa saya perlu ini begitu ya, untuk kemudian bisa membantu pelaksanaan tugas saya sehingga sesuai dengan target. Itu dari sobat muda ini ya, terutama ya dari ASN muda maksud Bunda. Nah, kemudian jangan pernah tidak percaya diri. Jangan takut ambil resiko ya, jangan takut ambil resiko. Karena kita ini terutama yang ASN muda masih lama Nak berkarirnya. Dan yang dihadapi ya pelanggan itu bermacam-macam. Mungkin Bunda bisa memprediksi ya di tahun-tahun mendatang, 10-20 tahun yang akan datang itu tambah
banyak ragamnya. Kendala-kendalanya tambah bagus gitu, bukan Iya. bagus dalam arti gini, tambah tinggi tingkat ininya ya, tingkat Kualitas pelayanannya, itu yang harus kualitas kita sumber berikan. pendidikan. Oleh karena itu, udah deh kalau misalnya leadernya atau pimpinannya kemudian belum apa namanya punya keinginan untuk gitu ya, untuk membentuk institusinya menjadi corporate university dari kita dulu. Oh, dari kita Jadi dulu. jadi Bunda ada satu ini kalimat ya, kalau kita tidak bisa mengubah dunia, maka ubahlah lingkunganmu gitu. Kalau nggak bisa juga, maka ubahlah dari keluargamu. Kalau nggak bisa juga, maka ubahlah dirimu gitu. Ada kesadaran. Nggak bisa juga gimana Bun? Diri saya udah seperti ini dari lahir sejak orok gitu. Itu udah nggak usah hidup deh. Ini ekstrimnya seperti itu Bunda Closing katakan. statement-nya jadi sedih saya Bunda. Enggak. Artinya gini, Bunda Iya, kasih semangat, iya. kasih semangat bahwa diri kita itu harus selalu bermanfaat, Nak. Biar Iya. kecil, Nak. Biarpun kecil manfaatnya, tetapi harus bermanfaat. Jangan sekali-sekali berpikir yang tidak-tidak. Dengan Korpu, insya Allah ya semua ASN kita akan mampu diberdayakan dan juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya ya, terutama Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ya, Korpunya segera terbentuk, gak usah neko-neko untuk memikirkan hal-hal yang mungkin wow, yang kemudian tidak bisa kita lakukan, tetapi lakukan yang sederhana, dari yang kecil dulu, Dari dan yang kecil. mulai dari sekarang. Oke, thank you, senang sekali bisa berbincang dengan Mas Sama-sama, Jo Bunda. dan juga Sobat Bingka. Bingka, Oke, oke. terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pagi. Ya.